Kalau dulu di Indonesia muncul peristiwa G30 SPKI, sejarah akan berulang. Kalau dulu PKI, sekarang KGB, komunis gaya baru, sejarah berulang. Bedanya, kalau dulu PKI membantai umat Islam dan TNI, sekarang KGB, komunis gaya baru, menguasai pemerintahan, menguasai parlemen, dan mereka balas dendam kepada umat Islam dan ulamanya menggunakan kekuasaan. Sudah terjadi? Sudah. Setelah Soekarno mati, dilanjutkan anaknya, nama partainya PDIP. Bahkan TNI sudah wanti-wanti, jangan sekali-kali memberi kesempatan kepada anak keturunan PKI untuk menguasai negara. Karena apa? Ini benar-benar kecolongan bagi Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini. Strategi yang kedua, Cina invasi, penguasaan wilayah. Akhirnya Mulyono diminta untuk menciptakan negara dalam negara. Muncullah PIK 1, PIK 2, PIK 3, PIK 4, PIK 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Kenjeran Surabaya sampai Sumeneb Madura. Sudah ditandatangani Mulyono? Sudah. Negara dalam negara. Kemudian akhirnya Cina melakukan aneksasi. Semua sumber daya alam Indonesia diboyong ke Cina pakai kapal Mulyono. Benar? Sehingga akhirnya 2014 tidak ada lagi Pancasila dan tidak ada lagi ketuhanan yang Maha Esa. Muncullah keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Muncullah peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018. Muncullah Undang-Undang nomor 11 tahun 2019. Sampai akhirnya Pancasila hanya sekedar undang-undang biasa. Segala sumber hukum semuanya Mulyono. Sehingga Mulyono merangkap menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sudah berhasil? Sudah. Masyaallah muslimin jamaah subuh rahimakumullah, pagi ini kita membahas satu tema, yaitu tasyakur 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la'adzidanakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Barang siapa yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, ingat azab Allah sangat pedih. Masya Allah, 3 ulama kita, yaitu Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, diminta oleh 60 anggota Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan untuk menyusun dasar negara Republik Indonesia. Masya Allah, 3 ulama kita walaupun sampai hari ini belum pernah dicatat dalam sejarah siapa yang menyusun dasar negara Republik Indonesia. Itu adalah 3 ulama. Masya Allah,
terutama alinea ketiga itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Kenapa tiga ulama ini mencantumkan di alinea ketiga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka? Itu tidak lain daripada aplikasi surah Al-Baqarah ayat 218. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina jahadu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarzuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Walladzina hajaru, dan hamba-hamba Allah yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Ulaika yarzuna rahmatullah, mereka inilah hamba-hamba Allah yang mengharap rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi aplikasi dalam surah Al-Baqarah ayat 218 ini dicantumkan oleh tiga ulama kita di alinea ketiga, diawali dengan teks aslinya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pahlawan-pahlawan kita ketika mengaplikasikan amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, baru Allah berikan rahmat. Apa? Berupa kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah yang dicantumkan oleh tiga ulama kita di dalam dasar negara Republik Indonesia. Makanya kita disuruh untuk jangan sampai ada istilah jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Kalau kita melupakan sejarah, kita akan digilas oleh sejarah itu sendiri. Tapi kita juga punya istilah lain, bukan jas merah. Kalau jas merah itu dari kalangan nasionalis sekuler. Kalau kita punya istilah jas hijau, jangan lupakan jasa ulama, jangan lupakan jasa ulama. Jas hijau, karena hakikatnya kemerdekaan Republik Indonesia ini jasa para ulama. Saham terbesar Indonesia itu adalah umat Islam, itu diakui oleh sejarah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, bahkan tiga ulama kita, Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasim dari NU, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam. Kenapa ketika menyusun dasar negara Republik Indonesia, tiga ulama kita itu mutaba'ah, ittiba kepada Rasulullah SAW, karena melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 31. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ini perintah dari Allah, kita disuruh mutaba'ah, ittiba kepada Rasulnya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW mendirikan daulah
Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah menegakkan piagam Madinah. Begitu juga 3 ulama kita di Indonesia ketika menyusun dasar negara Republik Indonesia. 3 ulama kita ittiba kepada Rasulullah SAW, diberi nama piagam Jakarta. Masya Allah, luar biasa. Atau yang sering disebut dengan Jakarta Charter. Akan tetapi pertanyaan kita, kenapa piagam Jakarta itu sekarang hilang? Kapan hilangnya? Ini yang perlu dipertanyakan. Siapa yang menghilangkan? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23 itu. Ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnahi tabdila. Jadi kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu, dan kalian tidak akan bisa, tidak akan melihat, tidak akan menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah yang menciptakan, yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini, mengabarkan bahwa sejarah akan berulang. Hukum perulangan sejarah itu berlaku umum, kata Allah. Sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Itu yang dikabarkan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ternyata siapa yang memerintahkan untuk merubah piagam Jakarta? Ternyata tokoh nasionalis sekuler, yaitu Soekarno. Karena Soekarno konsisten pada ideologi sekuler. Jangan sampai agama dimasukkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga akhirnya pada saat sidang yang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 14 Juli 1945, Soekarno minta piagam Jakarta dirubah. Akhirnya dirubah menjadi preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang. Dan Soekarno minta basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang mengawali piagam Jakarta, dan Bismillahirrahmanirrahim alinea ketiga piagam Jakarta, Soekarno minta dihapus. Itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ingat, Allah menegaskan sejarah akan berulang. Kalau dulu bapaknya, setelah itu anaknya, setelah anaknya petugasnya. Benar? Sejarah berulang. Makanya kenapa Rasulullah SAW di dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'a, Rasulullah mengabarkan apa-apa yang akan terjadi sebelum yaumil qiyamah. Rasulullah sampaikan secara rinci sekali. Apa hikmahnya? Supaya umat Islam ini tidak menjadi mangsa bagi musuh-musuhnya. Karena mulai dari dulu, saudara, pengkhianatan nasionalis sekuler, mulai dari sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang, pengkhianatan nasionalis sekuler itu terus terjadi. Yang konsisten mulai dari masa penjajahan sampai sekarang adalah umat Islam. Itu ditatat dalam sejarah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini kita harus paham. Sejarah akan berulang. Kalau dulu di Indonesia muncul peristiwa G30 SPKI, sejarah akan berulang. Kalau dulu PKI, sekarang KGB, komunis gaya baru, sejarah berulang. Bedanya
Kalau dulu PKI membantai umat Islam dan TNI, sekarang KGB komunis kayak baru menguasai pemerintahan, menguasai parlemen, dan mereka balas dendam kepada umat Islam dan ulamanya menggunakan kekuasaan. Sudah terjadi? Sudah. Sejarah berulang, kata Allah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, langsung saja, gak usah saya tambahi prolognya, langsung Persneleng 3. Jadi Persneleng 3 ya langsung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini yang tadi saya sampaikan. Pertarungan ideologis umat Islam Indonesia yang selama ini terus ditopang oleh kelompok nasionalis sekuler Indonesia dan Partai Komunis Indonesia dan Kristiani radikal yang sering saya sebut dengan Ordo Jesuit di Indonesia, adalah pertarungan yang mempunyai nafas panjang sampai sekarang. Dan pertarungan itu dari dulu sampai sekarang tidak lepas dari skenario global. Kalau dulu Indonesia dijajah oleh imperialisme Belanda, Portugis, Belanda. Kemudian Indonesia dicengkeram oleh imperialisme Amerika. Nah, sekarang Indonesia kembali lagi dicengkram oleh imperialisme Cina. Kenapa? Tidak lepas dari skenario global. Karena hasil riset sebuah lembaga riset dunia, The Pew Forum on Religion and Public Life, melakukan riset tahun 2005. Kemudian dipublish tahun 2006. Isinya apa? Indonesia dimasukkan ranking pertama jumlah penduduk muslim terbesar seluruh dunia. Oleh karena itu, Indonesia tidak lepas daripada skenario global. Karena mereka ingin menundukkan negeri muslim terbesar di dunia ini. Contoh, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini kita buka sejarah. Saat Indonesia dijajah oleh Belanda, saat itu ada pergerakan Islam pertama kali di Nusantara. Indonesia belum ada, namanya Nusantara. Dan pergerakan Islam pertama kali itu dimotori oleh 3 orang, yaitu Bapak Haji Saman Hudi, pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan, Surakarta. Kemudian Haji Umar Said Cokro Aminoto, kemudian Haji Agus Salim. 3 tokoh ulama ini hampir 10 tahun membangun pergerakan Islam yang diberi nama Serikat Islam, SI. Begitu Serikat Islam muncul, sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 82 ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashadan nas adawatan lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Begitu saat Indonesia dijajah oleh Belanda, muncul pertama kali pergerakan Islam pertama kali, yaitu tanggal 16 Oktober 1905 Masehi di Kampung Batik Laweyan, Surakarta, Solo, oleh 3 ulama ini. Langsung organisasi Zionis internasional menggencet Serikat Islam dari kiri dan kanan.
dari kiri dan kanan. Yang kanan pakai cara kekerasan. Itu promotornya adalah Karl Marx. Ini orangnya ini, pendiri ideologi komunis, yang menciptakan ideologi komunis, Karl Marx. Jadi organisasi Islam dihantam dengan cara kekerasan. Karl Marx. Karl Marx memasukkan orangnya namanya Snevit ke Indonesia. Akhirnya dia dirikan organisasi namanya ISDV. Mereka sebarkan ajaran Marxisme, ideologi komunis. Akhirnya muncullah MUSO. Kalau MUSO lebih banyak berkiblat ke Uni Soviet. Ribuan umat Islam di Madiun dengan cara-cara yang sangat biadab. 156 anggota TNI di kawasan Goranggareng, Madiun. Gubernur Jawa Timur Pak Suryo, yang sekaligus beliau waktu itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung, ditali lehernya, kemudian diikat di belakang mobil, diseret dengan kecepatan tinggi, radius 10 kilo, sampai Gubernur Jawa Timur Pak Suryo meninggal. Kemudian jenazahnya dibuang di Sungai Ngawi, Jawa Timur, dan jenazahnya baru diketemukan sebulan setelah kejadian. Itu Gubernur Jawa Timur. Ternyata gerombolan MUSO bergerak menuju Gontor. Ya Allah, Kiai Haji Zarkasi Allahumma yarham, Kiai Haji Sahal Allahumma yarham, waktu itu diberi isyarah oleh Allah. Terasa hanya 200 santri dan para asatid diungsikan, sehingga ketika gerombolan MUSO ketika masuk pondok pesantren Gontor sudah kondisi kosong. Tapi yang jadi sasaran emosional pondok pesantren Gontor diobrak-abrik, dirusak oleh gerombolan MUSO. Kemudian setelah itu gerombolan MUSO bergerak ke Takran Magetan, tempatnya Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan yang Jawa Pos, yang dalam Menteri BUMN dulu ya. Saya pernah diundang di sana, di Takran Magetan. Saya diperlihatkan monumennya. Jadi di dalam monumen itu ditulis korban kebiadaban PKI MUSO. Jadi ada pondok pesantren yang cukup terkenal di Takran Magetan, yaitu Sabilil Muttaqin, yang bisa terdeteksi itu ada 108 orang korban kebiadaban MUSO di Takran Magetan. Jadi jenazah nomor 1 sampai 68 itu terdeteksi siapa namanya. Tapi jenazah nomor 68 sampai 108 tidak terdeteksi oleh kebiadaban MUSO, gerombolan MUSO. Belum lagi di kawasan Kresek, desa Kresek, Madiun. Belum lagi di pabrik gula. Umat Islam mengalir. Banyak para kiai, para ulama dimasukkan di sumur-sumur tua. Itulah kebiadaban MUSO. Dan akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, puncaknya mereka melakukan kekerasan terhadap umat Islam. Puncaknya yaitu DNAID. Ini genealoginya itu kelihatan nampak. Setelah DNAID muncullah sekarang PSI. Bahkan Grace Natali
sudah memberikan statement, PSI adalah partai anti agama. Berarti kan meneruskan genealogi komunis. Nah ini. Nah sebelah kiri, sebelah kanan, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, sebelah kanannya namanya Madame Blavatsky. Ini. Jadi Madame Blavatsky ini jejaknya itu saya tulis di buku saya di gerakan Harakatus Suhyun fi Indonesia. Itu mulai dari Batavia, Pekalongan, kemudian Gubeng, Jalan Kayun, kemudian Jalan Cerme nomor 16, gedung RRI yang sekarang jadi Hotel Salimar, itu markasnya Yahudi. Kemudian sampai ke desa Sumberdem, kecamatan Wonosari. Itu jejak-jejaknya Madame Blavatsky. Ini orangnya. Dia pakai soft, pakai strategi lunak. Dia munculkan yaitu ajaran teosofi. Cikal bakal munculnya pluralisme agama itu cikal bakalnya ini. Genealoginya ini. Lahirlah pluralisme agama, satu keyakinan yang menganggap semua agama ini cikal bakalnya ini. Namanya ajaran teosofi. Madame Blavatsky ngutus orang ke Indonesia, namanya Liberton. Ini orangnya. Liberton diteruskan oleh Budi Utomo, organisasi Budi Utomo yang berdiri tahun 1908 Masehi. Organisasi Budi Utomo, mayoritas organisasi Budi Utomo itu pengurusnya Amtenar. Amtenar itu apa? Pegawai penjajah Belanda, digaji oleh Belanda. Ini ditulis oleh Dr. Steven, pakar sejarah Belanda, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi organisasi Budi Utomo itu kepanjangan daripada gerakan Zionis Yahudi Internasional, dan semua pengurusnya pegawai penjajah Belanda, digaji oleh penjajah. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, tujuan didirikan organisasi Budi Utomo untuk menghancurkan serikat Islam. Karena serikat Islam waktu itu yang dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto, Masya Allah, tahun 1905 Masehi, jargonnya sudah semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, sepandai-pandainya siasah. Ini sudah dimunculkan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Jadi kalau kita kepingin menang, syarat mutlak tauhid kita harus murni. Jangan sampai terkontaminasi dengan segala macam bentuk kesyirikan. Itu syarat mutlak kalau kita ingin mendapatkan kemenangan. Tauhid wajib murni, setinggi-tingginya ilmu dan sepandai-pandainya siasat. Bahkan Haji Umar Said Cokroaminoto pada tanggal 15 Januari 1926 nulis di sebuah koran Hindia Baru. Beliau masukkan, menggaungkan apa itu? Bila umat Islam tidak memiliki khalifah, itu sama saja badan yang tidak punya kepala. Jadi Haji Umar Said Cokroaminoto ini menggaungkan surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah berfirman pada para malaikatnya, aku ingin menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah, pemimpin. Itu sudah digaungkan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Pentingnya pemimpin.
Bahkan sampai jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemakamannya tertunda karena apa? Memilih pemimpin khalifah. Sampai jenazah Rasulullah tertunda pemakamannya gara-gara memilih khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baru jenazah Rasulullah dimakamkan. Berarti kepemimpinan di dalam Islam itu sangat penting. Ini sudah digelorakan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Bahkan Haji Umar Said Cokroaminoto bercita-cita selamatkan Indonesia dengan Islam dan satukan Indonesia dengan Islam. Itu jargon yang dimunculkan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Akan tetapi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, organisasi Budi Utomo mulai melancarkan aksinya. Apa? Organisasi Budi Utomo mengeluarkan buletin namanya Jawi Hisworo tanggal 11 Januari 1918, dan ini buletin ini disimpan oleh pakar sejarah Indonesia dari Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Isinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pezina dan pemabuk. Jadi taswih, pelecehan pertama kali organisasi Budi Utomo melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Haji Umar Said Cokroaminoto membentuk Laskar Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibentuk laskar, akhirnya Laskar Kanjeng Rasulullah melakukan perlawanan terhadap organisasi Budi Utomo. Sampai akhirnya organisasi Budi Utomo bubar tahun 1935. Tapi sayang Pak, sayang seribu sayang, kenapa Haji Umar Said Cokroaminoto begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu Rasulullah dilecehkan oleh organisasi Budi Utomo, beliau bangkitkan umat Islam untuk melakukan perlawanan terhadap Budi Utomo. Kenapa? Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Tapi sayang bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, umat Islam se-Indonesia ngakunya cinta Rasul, tapi yang diperingati tiap tahun, tiap tanggal 20 Mei itu bukan Serikat Islam, tapi yang diperingati umat Islam se-Indonesia itu Budi Utomo. Astagfirullah. Tapi ngakunya saya cinta Rasul, tapi tiap tanggal 20 Mei umat Islam se-Indonesia tetap memperingati Budi Utomo, organisasi Budi Utomo. Bahkan di Malang dijadikan kampus namanya IKIP Budi di Jalan Arjuno. Astagfirullah, nggak paham. Padahal ngaku cinta Rasul, tapi yang diperingati yang melecehkan Rasul. Ini harus istighfar umat Islam ini. Yang diperingati itu sebenarnya Serikat Islam 16 Oktober, bukan 20 Mei. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya organisasi Budi Utomo bubar tahun 1935. Nah, pada saat itu organisasi Budi Utomo bubar, alhamdulillah
muncullah organisasi Islam, organisasi politik Islam, meneruskan Serikat Islam, yaitu Masumi, Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, semua ormas-ormas Islam bersatu menjadi satu partai politik namanya Masumi. Siapa tokohnya? Muhammad Natsir. Ini Pak tokohnya. Sehingga akhirnya pada saat itu terjadi perdebatan antara Muhammad Natsir dan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Jadi dalam sejarah Islam Indonesia, salah satu tonggak penting adalah ketika terjadi perdebatan ilmiah antara Muhammad Natsir tokoh Masumi dengan Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dalam wacana konsep negara. Kata Pak Natsir, Islam tidak dapat dipisahkan dari negara, karena urusan kenegaraan pada prinsipnya merupakan bagian yang terintegrasi dengan risalah Islam. Negara adalah sekumpulan orang yang bersatu dalam satu teritorial, menyepakati hidup bersama dan mengelola wilayah tersebut. Sebab itu negara juga menjadi soal yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quranul Karim. Itu kata Pak Natsir kepada Soekarno. Bahkan Pak Natsir mengutip satu ayat dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bertitik tolak dari dasar ideologi Islam ini, Pak Natsir menegaskan kepada Soekarno, kesimpulan cita-cita hidup seorang muslim di dunia ini hanyalah ingin menjadi hamba Allah, Abdullah, agar mencapai kejayaan dunia dan akhirat kelak. Akan tetapi Soekarno menolak nasihat Pak Natsir. Soekarno menolak Islam sebagai dasar negara. Soekarno berkiblat pada pemikiran Mustafa Kemal Atatürk, bapak sekuleris Turki yang menghancurkan Islam di Turki, yang mayatnya tertolak oleh bumi. Mustafa Kemal Atatürk diadab oleh Allah. Manusia yang paling diadilaknat oleh Allah setelah Fir'aun adalah Mustafa Kemal Atatürk. Itu oleh Soekarno dijadikan pijakan untuk membangun Indonesia. Oleh karena itu Pak Natsir menegaskan, Mustafa Kemal Atatürk itu anggota Freemason Zionis Yahudi dan begundal Zionis. Akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, di akhir pemerintahan Soekarno, Soekarno ternyata tidak konsisten. Soekarno memunculkan ideologi baru namanya Nasakom, nasionalis agama komunis, dan Soekarno minta NU keluar dari Masumi, sehingga akhirnya PNI, NU, komunis bersatu melawan Masumi. Benar? Benar Pak? Hai. Sehingga Soekarno pidato, Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Siapa yang dimaksud kepala batu? Masumi. 907 ulama Masumi seluruh Indonesia dijebloskan penjara oleh Soekarno, termasuk Buya Hamka, termasuk Muhammad Natsir di Batu, Malang. Nah, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Bung Hatta menolak ideologi Nasakom ciptaan Soekarno. Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden tepat bulan Desember 1950. Benar? Benar? Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden bulan Desember 1950. Akhirnya muncullah duet nasional, yaitu Soekarno dan DN Aidit. Di
di depan 4 juta massa PKI di Senayan, yang sekarang GBK, dulu Senayan. Soekarno pidato pada HUT 45 PKI, suburlah PKI. Sampai akhirnya terjadilah peristiwa G30S PKI. Benar? Ini sejarah, gak bisa dihapus. Ini bahkan DNID minta Soekarno untuk mempersenjatai petani dan buruh, tapi ditolak oleh Jenderal Ahmad Yani. Sehingga akhirnya Jenderal Ahmad Yani disiksa dengan cara yang sangat biadab oleh PKI dan Gerwani. Bahkan yang pertama kali dimasukkan ke lubang buaya, ke sumur lubang buaya, itu adalah Jenderal Ahmad Yani. Sampai akhirnya karena kerasnya benturan dasar sumur itu, dua bola mata Jenderal Ahmad Yani terlepas. Sehingga begitu evakuasi oleh Jenderal Soeharto, Jenderal Ahmad Yani dua bola matanya sudah hilang, Pak. Penyiksaan yang sangat biadab yang dilakukan oleh PKI dan Gerwani, yang terkenal dengan Genjer. Nah, ini isi teks pidatonya Soekarno, bisa dilihat di Google, Pak. Pada saat Soekarno pidato dengan judul suburlah PKI pada HUT PKI 45 tanggal 23 Mei 1965 di depan 4 juta massa PKI di Senayan. Akhirnya ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. ABRI di sini siapa? RPKAD yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Alhamdulillah, ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis, berhasil. Nah, sekarang sejarah berulang. RPKAD jadi Kopassus. Sekarang Kopassus bersama umat Islam bersatu lagi melawan KGB, komunis gaya yang dipimpin oleh Mulyono. Ikonnya Mulyono. Itu, Pak, sejarah berulang. Akhirnya PKI dibubarkan secara resmi pada tanggal 12 Maret 1966 yang dikukuhkan oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66, dan di era reformasi diperkuat oleh Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Bahkan satu-satunya jenderal yang selamat yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Beliau diangkat menjadi ketua MPRS. Beliau keluarkan TAP MPRS nomor 33 /MPRS /1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Soekarno, dari Presiden Soekarno. Bahkan dalam ketetapan itu di bagian menimbang dikatakan Soekarno melindungi tokoh-tokoh PKI. Artinya Soekarno terlibat peristiwa G30S. Itu bunyi ketetapan TAP MPRS nomor 33 MPRS 1967. Ini tidak bisa diganggu gugat. Ini sejarah. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, setelah Soekarno mati dilanjutkan anaknya. Nama partainya PDIP. Ini genealoginya. Berarti sejarah berulang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dari kita mempelajari sejarah ini jangan sampai kita artinya kecolongan untuk masuk lubang untuk kedua kali. Bahkan TNI sudah wanti-wanti,
Jangan sekali-kali memberi kesempatan kepada anak keturunan PKI untuk menguasai negara. Karena apa? Ini benar-benar kecolongan bagi Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kesempatan emas bagi PKI gaya baru, komunis gaya baru, begitu Cina menguasai Indonesia, ternyata Cina pakai strategi. Yang pertama, intervensi. Pakai apa? Investasi. Tujuannya apa? Supaya penyelenggara negara Indonesia merubah undang-undang. Dan puncaknya merubah konstitusi negara. Sudah terjadi? Sudah. Kemudian strategi yang kedua, Cina invasi, penguasaan wilayah. Akhirnya Mulyono diminta untuk menciptakan negara dalam negara. Muncullah PIK 1, PIK 2, PIK 3, PIK 4, PIK 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Kenjeran Surabaya sampai Sumeneb Madura. Sudah ditandatangani Mulyono? Sudah. Negara dalam negara. Kemudian akhirnya Cina melakukan aneksasi. Semua sumber daya alam Indonesia diboyong ke Cina pakai kapal Mulyono. Benar? Sudah. Nah, ternyata setelah kita teliti, Pak, Cina untuk menguasai Indonesia ini tidak ujuk-ujuk. Ternyata Partai Komunis Cina melakukan kongres di Beijing tahun 1986. Isinya apa? Ternyata ada 3 hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Ternyata oleh Mulyono dibongkar apa namanya itu, dijebol. TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 99 dijebol oleh Mulyono. Mulyono mengeluarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. PKI bukan pelaku, kata Mulyono. PKI adalah korban. Sampai akhirnya Mulyono mengeluarkan Inpres, instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023, keputusan Presiden nomor 4 tahun 2023. 5.000 pemerintah minta maaf kepada PKI. Sudah dilaksanakan? Dan 5.000 anggota PKI dapat santunan dari negara. Sudah diberikan? Sudah. Sementara umat Islam tenang-tenang saja. Kemudian yang kedua, posisi Pancasila sebagai musuh komunis dijebol oleh Mulyono bersama Bude Mbok D. Kapan, Pak? Ternyata mulai bergeraknya mulai Mei 98 setelah Soeharto tumbang. Tahun 2012 sosialisasi ketuhanan yang Maha Esa oleh Bude rubah dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Akhirnya sampai ke Malang, lahirlah kearifan budaya lokal. Akhirnya masyarakat Malang Raya langsung melaksanakan perintah Bude, bantengan ditambah berot, tambah meneh son horak. Jadi anjuran Bude dilaksanakan. Mulai dari Bali Kota diadakan acara sesajen dan 1000 dupa, ya kan? Ditambah ogoh-ogoh. Kemudian dilaksanakan mulai dari kecamatan sampai desa, bantengan, berot.
Son Horak, ya kan? Itu. Ini untuk melaksanakan perintah dari Bude. Kemudian 2013 Pancasila oleh Bude diganti menjadi Trisila Ekasila. Yang itu adalah cita-cita Soekarno bapaknya. Sehingga akhirnya 2014 tidak ada lagi Pancasila dan tidak ada lagi ketuhanan yang Maha Esa. Muncullah peraturan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Muncullah peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018. Muncullah Undang-Undang nomor 11 tahun 2019. Sampai akhirnya Pancasila hanya sekedar undang-undang biasa. Segala sumber hukum semuanya Mulyono. Sehingga Mulyono merangkap menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sudah berhasil? Sudah. Itu Pak, bahayanya undang-undang HIP. Mereka mengadopsi manifesto PKI sebagai ideologi negara. 10 tahun digarap oleh Mulyono, menurunkan derajat Pancasila dari inti Undang-Undang Dasar 45 menjadi sekelas undang-undang biasa, memeras Pancasila jadi Trisila dan Ekasila, mengganti ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan yang berkebudayaan, merangkai Pancasila dalam tafsir tunggal rezim rasa PKI, dan yang terakhir sikap anti komunis di kalangan umat Islam Indonesia masih solid. Ternyata dijebol oleh Mulyono dengan strategi divide et impera. Divide et impera. Kiai diadu domba dengan habaib, PBNU diadu domba dengan PKB, Muhammadiyah diadu domba dengan Salafi, tokoh dengan tokoh, ormas dengan ormas. Sudah berjalan sampai sekarang? Sudah. Dijebol oleh Mulyono. Gak usah diteruskan, tambah sumpah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi pelecut kita, menjadi semangat kita untuk menyongsong Indonesia ke depan, menyongsong kebangkitan Islam ke depan. Siap? Siap kita menyongsong kebangkitan Islam di Indonesia? Takbir! Allah. Sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.